Sahamagers, kembali lagi pada Sahamologi TV. Kali ini kita akan membahas saham-saham IPO, di mana ini adalah video keempat dari Sahamologi TV. Dan kebetulan hari ini aku ditemani oleh Om Gembong Suwito sebagai Direksi Edukasi dan Investasi dari Sahamologi. Halo Om. Halo Sarah, selamat Apa pagi. kabar? Baik selalu. Halo Sobat Sahamologi TV dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu cuan, sehat ya gitu bener. kan. Oke. Om, kali ini aku sebelumnya disclaimer dulu bahwa saham yang akan kita bahas itu adalah bukan saham yang berdasarkan endorsement Ya. atau bayaran, tapi ternyata kita pilih saham itu secara acak nih Om. Ya. Nah, kebetulan hari ini kita langsung aja ya Om. Kita akan membahas saham IPO terkait saham Aman Mineral yang sudah naik sebanyak 520% sejak IPO tahun lalu. Nah, oke Om, sebelumnya mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Om Gembong sendiri tentang saham Aman Mineral ini seperti apa. Cuman aku akan membahas sedikit apa sih saham Aman Mineral itu. Oke. Pertama, perusahaan Aman Mineral ini adalah perusahaan holding tambang yang berdiri sejak tahun 2000 yang bergerak di bidang eksplorasi, pembangunan, penambangan, dan sebagainya. Dan kebetulan saham Aman Mineral ini sudah IPO sejak 7 Juli tahun 2023. Wow. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama nih Om. Aku mau tanya, bagaimana sih produksi dan cadangan dari Aman Mineral ini seperti tambang yang menjadi kedua terbesar, yaitu tembaga dan emas di Indonesia? Oke, thank you Sar. Ketika bicara perusahaan AMN ini, ya itu perusahaan holding tambang. Ya, teman-teman, ya tentunya kalau di bursa lama orang akan identik tambang. Oh siapa? Antam, nikel dan kawan-kawan gitu. Nah, ketika bicara IPO ini till public offering dan itu kurang dari 1 tahun ya, 7 Juli sampai sekarang kurang dari 1 tahun, ini perkembangan yang luar biasa. Oke, kalau kita bicara Aman sendiri, itu adalah holding company yang mulai dari eksplorasi, ya, sampai level pembangunan, penambangan, sampai pengolahannya. Jadi terintegrasi dan 2000 ya sampai sekarang. Artinya udah 23 tahun. Nah, lokasinya di mana? Ini salah satu ikonik di Sumbawa, ya, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang di mana ya konsensus untuk produksinya di 2 lokasi. Yang paling besar ya yang sudah digarap secara optimal ada namanya Batu Hijau lokasinya. Nah, ini menjadi area tambang terbuka terbesar kedua di Indonesia setelah Freeport, Gasberg. Nah, itu cadangan tembaga dan emasnya. Dan ini dia juga sudah menemukan baru ya daerah yang namanya Lembah Elang kalau nggak salah. Nah, itu konsentrasi tembaga sama emasnya itu salah satu yang tinggi. Dan itu menjadi area eksplorasi kedua nantinya. Jadi kalau kita bicara produksinya ini ya sangat-sangat menarik ya. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai 2 lokasi yang menjadi tadi nomor 2 ya, emas dan tembaga di Indonesia, nomor 5 di dunia. Nah, itu sangat-sangat menarik ya, makanya tercermin pada kenaikan harga saham. Betul. Kira-kira gitu. Sampai naik 520%. Yes, betul. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk dari sisi manajemen nih Om. Ya. Bagaimana sih grup dan struktur dari perusahaan Aman Mineral ini? Nah, ini menarik. AMMN atau Aman ini siapa yang punya? Betul. Ada 2 grup besar ternyata. Ya, salah satunya adalah grup Panigoro dengan Medco-nya dan ternyata grup Salim juga. Oh iya betul, Aman Mineral. Ya, tahu kan teman-teman terkait dengan grup Salim? Ya, itu dia masuk melalui kalau kita bicara struktur perusahaan Sumber Gemilang Persada secara tidak langsung. Jadi ya hingga Juni 2023 sebelum IPO ini perusahaan Aman dimiliki ada beberapa, ada 5 ya. Pertama adalah Sumber Gemilang Persada ya, kontribusinya kepemilikannya 23%. Setelah itu Medco Energy International 21%. AP Investment sebagai pemegang. Nah, pemegang saham pengendali. Nah, teman-teman juga harus tahu apa sih pemegang saham pengendali itu? Betul. Ya, pemegang saham pengendali adalah ya bisa individu ataupun perusahaan
yang mempunyai share terbesar atau dia sebagai pendiri. Betul. Ya, pendiri satu perusahaan tersebut yang bisa menentukan arah atau ya manajemen dari sisi perusahaan. Itu namanya pemegang saham pengendali, AP Investment. Yang keempat, Pesona Surya Gemilang ya, sebesar 6% dan Alpha Investment Mandiri 6%. Nah, itu sebelum IPO. Okay. Nah, begitu IPO masuk ke bursa, otomatis initial public offering menjadi perusahaan terbuka, maka ada porsi masyarakat. Betul. Porsi investor, retail, investor institusi masuk. Ibarat kita itu bisa masuk, bisa beli. Saya punya nih, ya perusahaan tambang nomor 2 terbesar, nomor 5 terbesar, tembaga dan emas. Siapa yang nggak mau? Betul. Nah, dalam publik ya partisipasi IPO tersebut aman di tanggal 7 Juli 2023 itu posisinya masyarakat kontribusinya sekitar 8%. Okay. Ya, senilai 10 triliun Sar. Oh, berarti kemarin yang terbang itu termasuk masyarakat juga memang. Iya, itu dari sisi siapa yang punya. Betul. Nah, sekarang kita bicara Aman Group ini, AMN Group, ini grupnya apa saja? Nah, ternyata ada banyak ya, karena kan dia benar-benar integrasi dari mulai proses ya eksplorasi, pembangunan, produksi sampai pengolahan sumber dayanya. Nah, kalau secara struktur perusahaan kita lihat secara data ya Aman Group ini mempunyai afiliasi satu dengan AMNT, Aman Mineral Nusa Tenggara, yaitu tambang hijau di Batu Hijau tersebut. Yang kedua adalah Aman Mineral Industri, ngolahnya dari gimana konsentrat dari tambang tersebut diolah menjadi ya logam-logam yang berharga, tembaga sama emas yang utama. Nah, yang ketiga PT Aman Mineral Integrasi yaitu penyedia SDM-nya. Ya, mensupport SDM mulai dari proses eksplorasi sampai proses ya itu pengembangan SDM-nya disupport sama dia dan terakhir di properti. Dengan ada namanya PT Aman Nusa Propertindo atau bergerak di real estate ini berarti bukan core bisnisnya ya. Tapi yang paling core adalah 3 tadi. PT AMNT, Aman Mineral Industri ya dan Aman Mineral Integrasi. Nah, ini kita bicara terkait dengan penggunaan dana IPO nantinya. Oke, berarti memang secara grup dan struktur dari perusahaan AMN sendiri itu memang bikin investor atau masyarakat di sana juga jadinya secure gitu ya Om dengan sahamnya ini. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya Om. Apa sih dampak dari IPO terhadap pemegang saham nih Om? Oke, nah ini menarik ya karena kalau kita punya perusahaan awalnya kan biasanya itu private atau non listing, berarti dimiliki oleh ya secara akta ya orang ataupun badan yang berkepentingan di situ. Tidak ada partisipasi publik di sana. Kita tidak boleh. Nah, tadi kita sampaikan sekilas bahwa sebelum IPO ada PT Sumber Gemilang Persada, grupnya Salim. Yeah. Terus ada Medco Energy, grupnya Panigoro. Ini kan salah satu 2 konglomerasi terbesar ya. Betul. Ya, ini yang salah satu yang menarik karena posisinya 2023 grup konglomerasi yang cuannya gede. Betul. Ada cuan, ada brand, Prajogo Pangestu ya itu salah satu. Nah, ini ya mereka juga terdampak signifikan karena kenaikan harga di harga saham tersebut. Terus ada AP Investment, Alpha, Pesona dan lainnya. Nah, dampak ketika IPO maka ada percentage, ada shareholder dari investor retail ataupun masyarakat yang bisa masuk ya, itu sekitar 8,8%. Okay. Pada saat itu. Sekarang sejak 7 Juli IPO BEM ya 1.695 harganya IPO dan hari ini 8.800. Udah membayangkan kan ya? Ya, dulu aku lepas sedikit sih loh ya, oke. Kira-kira kan ya kan gitu kan fluktuasi tapi ini naik terus. Nah, kontribusinya masyarakat sekarang dari 8,8% itu sekarang menjadi 17%. Oke, berarti memang sebelum setahun tapi naiknya sudah cukup banyak. Ya, ini salah satu yang fenomenal ketika lihat IPO, initial public offering, ya bursa 2023 itu kan mencatatkan salah satu rekor IPO tertinggi, 79.
emiten. Nah, yang terkumpul dananya itu sekitar 53 triliun. Dan ini merupakan ada kenaikan dari 2022 kalau nggak salah itu sekitar 59 perusahaan IPO. Sekarang total dana terkumpul 33. Jadi ada kenaikan luar biasa. Nah, salah satu penyumbang terbesar, ya IPO terbesar, tertinggi adalah MMM. 10 triliun. Ya, PGO 9 triliun kemarin udah dibahas, gitu kan. Terus salah satunya juga MBMA. Nah, ini menjadi salah satu yang cukup fenomenal dari sisi IPO dan dampak IPO-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Om. Ya. Kalau misalnya tadi kita sudah mengutip kalau saham Aman Mineral ini naiknya udah cukup tinggi, tapi aku mau tahu nih, gimana sih perjalanan IPO Aman Mineral dan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil IPO-nya? Oke, good. Nah, ini kalau kita bicara perjalanan, maka kita akan lihat yang namanya prospektus dulu. Betul. Ya, sebelum IPO tentunya harus ada prospektus dari sisi perusahaan. Oke, tanggal listingnya kita coba lihat di data ini. IPO date-nya tanggal 7 Juli 2023. Ya, saham yang ditawarkan sebesar 6,3 miliar, saham pendiri 65. Jadi total saham terdaftarnya sekitar 71,9 miliar lembar saham. Dengan harga IPO ditawarkan pada saat itu Rp1.695. Maka berapa market cap-nya? Tinggal teman-teman jumlahkan atau kalikan. Market cap adalah ya perkalian antara harga saham dikali dengan jumlah lembar saham. Jadi tinggal 1.695 dikali 71,9 miliar. Ketemu coba berapa angkanya? Berapa tuh? Banyak angkanya ya. Ketemu hampir 121 triliun. Oke. Jadi market cap begitu IPO di atas 100 triliun, ya itu termasuk market cap yang sangat jumbo. Oke. Nah, itu pada saat IPO. Oke. Nah, dan respon masyarakat, respon market begitu antusias karena bicara terkait dengan prospek dan lainnya. Harga 1.695 sekarang itu hampir kita per hari ini ya kita shoot itu 8.800. Berarti ada kenaikan sekitar 7.100-an something ya. Dan itu kalau di dalam percentage 520%. Jadi kalau misalnya contoh kita masuk 1 juta, maka itu hampir 600 juta kita dapat dari kenaikan harga sebelum 1 tahun. Oke. Kira-kira gitu, Sarah. Banyak banget cuannya. Iya, ini salah satu yang tercuan. Apalagi ya. kalau entry-nya banyak. Nih. Iya, itu teman-teman ya selamat ya yang sudah memiliki ya baik yang trading maupun hold. Ya, ini salah satu rekor ya kenaikan yang cukup menarik dari sisi IPO ya untuk big cap masuk papan utama. Itu perjalanan dari Aman. Oke, sekarang aku mau tanya dari sisi laporan keuangannya nih, Oh, Om. penggunaan dana tadi ya? Oh iya, betul. Oh, penggunaan dananya? Oh iya, kita Oke, dalam prospektus disampaikan rencana penggunaan dana dengan 10 triliun itu mau diapain? Betul. Oke, ya kita sampaikan, kita kutip berdasarkan data prospektus ada 3 besar yang dialokasikan penggunaan dana IPO dari Aman. Oke, pertama adalah sekitar 1,7 triliun something ya kita bulatkan di 1,7 triliun. Itu digunakan untuk menyetor modal ya kerja kepada Amin atau anak perusahaannya yang nanti tujuannya untuk ya membiayai capex atau ya capital expenditure terkait dengan proyek smelter. Nah, and diproses kan ketika kita bicara tambang, hasil tambangnya kan harus diproses karena memang kebijakan dari pemerintah mewajibkan perusahaan tambang harus punya smelter. Betul. Supaya apa? Hilirisasi. Yeah. Supaya tidak ya hanya bahan baku, tetapi minimal naik level bahan setengah jadi. Nah, Amin ini nanti ya smelter dari project dari MMM itu. Itu yang pertama 1,7 atau 17%. Nah, berikutnya 3 triliun itu digunakan untuk melunasi utang. Ya. Dan sisanya let's say sekitar 5,3 ya triliun atau 53% itu digunakan untuk proyek ekspansi. Ya, pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik, tenaga gas dan uap di AMMN tersendiri.
Kenapa? Karena perusahaan tambang butuh yang namanya kepastian suplai energi. Dan biasanya mereka akan membangun ya proyek PLTU ataupun proyek tenaga listrik mandiri. Itu penggunaannya, rencana IPO 10 triliun tersebut. Oke, berarti memang kalau misalnya secara penggunaan dana IPO ini kan paling banyak untuk ekspansi ya, Yes, sebesar betul. 53%. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu pemicu para investor untuk holding di saham Yes, Aman Mineral betul. ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa proyek hilirisasi contoh nikel saja nilai tambahnya itu luar biasa. Dari awalnya ya produksi ya hanya bahan baku, nah kita dinaikin jadi proses smelter, dinaikin jadi suatu punya misalnya contoh ya proyek energi mandiri, ya ketersediaan energi, otomatis ini akan menjadi nilai tambah untuk ya proyek dari tambang tersebut. Makanya ya, itu direspon positif. Ya, biasanya kan rata-rata IPO itu untuk melunasi utang. Nah, ini kan digunakan untuk hampir 70% ya lebih itu digunakan untuk proyek ekspansi dan memberikan nilai tambah dari sisi perusahaan aman ini. Makanya respon marketnya cukup positif. Oke, tadi kita sudah bahas bagaimana perjalanan IPO Aman Mineral ini. Kemudian aku mau tanya nih Om, secara laporan keuangannya, gimana sih kinerja keuangan tahunan AMMN dari selama IPO ini Om? Oke, IPO di 7 Juli 2023, artinya kurang dari 1 tahun. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ketika bicara pendekatan perusahaan berdasarkan fundamental laporan keuangan, ya biasanya ya tidak banyak informasi terkait historicalnya. Yang dibuka kalau teman-teman buka RTI biasanya ya itu 2022 dan 2023 ini hanya 2 tahun. Oke, tapi kita coba lihat salah satu data berdasarkan menarik kita mendapatkan data 4 tahun terakhir. 2020 COVID, 2021, 2022, 2023. Bagaimana proses perjalanannya? Satu, laporan keuangan sebenarnya kan ada 3 esensinya. Pertama, laporan income statement atau laporan laba rugi menunjukkan apakah ada growth, ada pertumbuhan baik dari sisi penjualan, salesnya, dan paling bottom line profitnya. Itu di laporan keuangan khususnya laba rugi. Yang kedua dari sisi penggunaan neracanya, aset, cash flow, equity-nya, rasio-rasionya, dan terakhir adalah di cash flow-nya. Apakah dapat dari profitable-nya, operasionalnya, atau dari ekspansi, hutang, atau investment-nya. Nah, kita menarik, kita bedah satu-satu. Pertama dari sisi laporan keuangan berdasarkan ya income statement-nya. 4 tahun terakhir gimana? Paling atas sendiri ya sales-nya tumbuh nggak? Jawabannya yes, tumbuh. 2020 berdasarkan data sales-nya itu sekitar kalau nggak salah 13,9 triliun. 2020, 2021 18, 2022 rekor. Oke. 44 triliun. Dan ingat pada saat itu ada apa? Perang Rusia-Ukraina. Oke, berarti Harga komoditi, harga energi naik signifikan. Dan ini dia menikmatin hasilnya. 2023 kemarin sudah rilis, itu posisinya turun dari 2022 dari 44 menjadi 31 something sekian triliun. Ya, jadi sebenarnya kalau kita historical 4 tahun terakhir, ya tren pertumbuhan itu ada. Pertumbuhan dari salesnya. Nah, paling bottom line terkait dengan profitnya, earning per share-nya nambah nggak? Jawabannya yes. Ya, kalau kita lihat perjalanan EPS-nya, ya di 2020 tadi 36, ya, terus lanjut ke 132, 2022 tertinggi 259 EPS. Dan tentunya 2023 itu turun ya sebesar 53 ya rupiah per lembar saham. Nah, ini harusnya kalau kita lihat harganya itu ketika penurunan kinerja otomatis harganya akan turun. Tetapi ini yang menarik. malah naik. Malah naik gitu kan. Kenapa? Ya, itulah dari sisi market ya. Market is discount everything. Nah, di situ nanti kan kita bahas analisis fundamental, technical maupun dari sisi transaksi atau broker summary atau yang dikenal sebagai orang ya bandarmologi. Nah, kira-kira seperti itu top line-nya. Oke.
Aku mau lanjut nih Om Ya. untuk pertanyaan kedua terakhir. Gimana sih summary dari laporan keuangan dari Aman Mineral ini Om? Oke, kalau kita bicara summary, biasanya orang akan identik, oke, rasio-rasionya. Ini profitability-nya gimana? Kalau kita Betul. sebagai investor. Iya. Oke, berdasarkan data terbaru ya yang sudah rilis 2023, dari 31 triliun tersebut, kita bedah lagi, kalau saya sebagai investor, profitnya berapa persen sih? Kan gitu kan, gitu kan. Kalau kita sebagai bisnis kan profitnya berapa persen? Oke, gross profit margin atau GPM-nya itu 45%. Artinya apa? Sales dikurangi beban pokok HPP-nya itu dia masih untung 45%. Kalau kita jualan ya, jualan misalnya apa nih? Kalau misalnya puasa itu es teh ya. Es teh di depan gitu. Gorengan. Gorengan gitu kan. Nah, kita jual 100, untung profitnya ya kotornya 45%. Itu cukup tinggi, Sa. Betul. Cukup tinggi. Nah, potong lagi nih untuk biaya karyawan, biaya operasional dan lain-lainnya, ketemu yang namanya net profit margin atau NPM. NPM-nya sendiri paling bottom line itu berapa persen? 21,5%. Artinya sangat baik profitability ya. Kalau dibandingkan dengan sektor contoh manufacturing dan lain-lain, dia dapat profit 10% itu susah sah. Oke. Ya, ini dapat profit 21,5%. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, berarti dia bisa profitable itu 4 kali dari APBN kita 5% pertumbuhannya. Kan cukup signifikan. Iya, betul. Nah, ini kenapa yang menjadi salah satu faktor investor itu kayaknya ya, gitu kan. Tetap dia stay gitu kan. Ini profitability. Oke, terkait dengan rasio hutang. Bagaimana hutangnya? Kalau bicara equity dan hutang, ada namanya debt to equity ratio. Dan hutangnya itu nggak sampai sekitar 100%. Ya, ibaratnya 0,9 something dari ini. Hutangnya sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan rata-rata industri hampir sekitar 2 sampai 3 kali ya. Dia kurang dari 1. Nah, yang menarik adalah current ratio-nya. Apa itu current ratio? Current ratio adalah rasio kecukupan modal atas kalau misalnya saya semua ya kas saya ya, dari AMM ini ya itu dibayarin buat untuk jangka pendek hutang-hutangnya berapa persen. Tadi kita bicara rasio profitability ya dari sisi sudut pandang investor seberapa profit ya perusahaan tersebut ya. Kita udah sampaikan kalau quarterly itu kisaran 21%, tetapi full years ya year on year ya itu net profit margin berdasarkan data kita cek, teman-teman bisa cek di RTI Business, itu sekitar 12%. Ya, 12% growth-nya dari net profit margin. Oke, kalau kita bicara sehat nggak perusahaan, maka kita harus cek di liquidity dan hutangnya. Oke, rasio liquidity-nya ya, seberapa liquid saham tersebut kalau kita bicara hutang dibanding dengan modalnya. Ada namanya debt to equity ratio, DER. DER-nya dari sisi AMMN berdasarkan data kita ambil RTI dan sekali lagi kita tidak di endorse ya. Iya, betul. Ya, berdasarkan data umum debt service ratio di 98 ya persen, artinya ya antara hutang sama modal itu lebih banyak modalnya. At least rasio 1 atau 100% itu masih dikatakan wajar. Ya, kalau kita bandingkan dengan karya-karya itu bisa 3 sampai 7 kali gitu kan. Nah, jadi rasio debt equity ratio wajar. Bagaimana terkait dengan liquidity-nya? Kita bicara terkait dengan kas tarakas ya, yang harta perusahaan yang dalam bentuk kas tarakas, kalau itu dijual untuk bayarin semua hutang-hutang jangka pendeknya, ya maka ada namanya cash ratio, ada current ratio. Cash-nya saat ini sebesar 158%, ya artinya 1,5 kali dari total hutang jangka pendek itu sangat baik. Kalau ditambah dengan ya komponen yang lain terkait dengan persediaan, maka timbul current ratio. Ya, jadi current ratio itu didapat dari kalau misalnya semua hutang tersebut di masa jangka pendek, ya sisanya kira-kira bisa berapa lama dia tahan secara operasional. Di sini adalah 328, artinya 3 kali at least dari hutang jangka pendeknya.
Jadi secara liquidity, secara hutang itu aman, AMMN ini sangat baik dan sangat liquid. Sehat Oke. ini perusahaan. Ini kalau kita bicara rasio hutang dan liquidity-nya. Oke, berarti kalau misalnya dari sisi valuasinya seperti apa tuh, Om? Oke, tadi laporan keuangan sudah, profitability, liquidity, sama hutang. Sekarang ujung akhirnya yang ditanya sama investor, sama analis, kira-kira valuasinya bagaimana? Betul. Valuasi itu ya berdasarkan banyak metode dasar sebenarnya. Ada 3 pendekatan. Pertama adalah dari sisi cash flow, ya ada konsep namanya DCF, discounted cash flow. Itu kita menghitung proyeksi laba. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan IPO ini biasanya tidak dilakukan. Kenapa? Karena butuh data sekitar 5 tahun ke belakang. Oke. Sedangkan data yang tersaji adalah 1 tahun, belum. Nah, kalau terkait dengan dividen, ini juga perusahaan juga belum bagi dividen. Betul. Oke, terus yang ketiga dari sisi relatif valuasi. Nah, ini yang seringkali umumnya digunakan. Oke. Relatif valuasi itu membandingkan langsung price terkait dengan komponen, misalnya terkait dengan PER ya, terkait dengan equity-nya gitu kan, earning-nya, penjualannya, sampai book value-nya. Kita pakai 2 pendekatan yang paling umum, PER sama PBV, price dibagi dengan earning dan price dibagi dengan book value. Oke, kita bicara satu, book value dulu. Mahal nggak? Betul. Ya, harga saat ini 8.800 dibagi dengan book value, nilai buku berdasarkan dari sisi akuntansi, itu 9 kali. Oke. Mahal nggak ya? Tinggi Tinggi. banget Pasti ya. premium, pasti banget premium, apalagi dengan harga kenaikan di level 8.800. Ini premium, ya. Yang kedua dari sisi PER-nya, ya. Harga sekarang dibanding dengan seumpama, ya, dengan komponen yang lain tidak diperhitungkan, hanya dari sisi earning atau labanya itu sebesar ya 164 kali, Sar. Oke. Ya. Jadi sangat-sangat tinggi. Kalau kita bicara rasio ya, ibaratnya PER itu, oke, kalau saya beli perusahaan tersebut, ya asumsinya dia menghasilkan profit, profitnya saat ini kira-kira balik modal kapan, Betul. berapa lama. Di sini kalau teman-teman lihat secara data, ya data dari RTI 163 kali, artinya 163 tahun. Ya kenapa? Ya karena itu tuh, market cap-nya saat ini berapa? Nah ini yang menarik, market cap-nya 43 triliun dan ini menjadi nomor 5, nomor 6 terbesar. Oke. Ya, dari something sih nggak ada ya. Masuk IPO 121 triliun, market cap-nya sekarang 600 triliun lebih, ngalahkan Telkom. Ya, ngalahkan siapa? Name it ya, kayak misalnya Unilever dan lainnya, JBNI, Big Bang itu juga kalah semua dari sisi market cap-nya. Kenapa? Karena market cap itu didapat dari lembar saham kalikan harga. Nah, harganya itu yang naik tadi 522%. Kira-kira gitu. Nah, kalau secara valuasi kesimpulannya apa? Mahal nggak? Mahal. Mahal. Secara premium? Premium banget. Oke. Kira-kira begitu. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari aku nih, Om. Oke. Kalau misalnya dari sisi analis, bagaimana sih kinerja saham Aman Mineral ini dari IPO hingga 1 April ya hari ini kita tag video? Oke, pendekatan fundamental tadi sudah ya. Iya. Jadi kalau kita lihat fundamental secara kinerja profitability oke, tetapi secara valuasi ini mahal. Mahal banget. Oke. Yang kedua, selain analisis fundamental, tentunya ada analisis teknikal. Kita bicara pergerakan harga dan volume. Ya, harga aman tersebut saat ini kita coba data lihat chartingnya biar nggak salah. Harganya adalah di 8.800, at least secara tren ini masih tren, indikator teknikalnya itu bilang masih bullish, masih naik, belum ada tanda-tanda koreksi. Tetapi ingat, ini sudah naik cukup signifikan, sudah naik hampir mendekati 6 kali lipat. Teknikal biasanya kita sarankan adalah nunggu koreksi sehat. Ya, jadi secara teknikal itu sudah overpriced. Oke, dan terakhir ya secara transaksi. Nah, ini kalau orang lihat broker summary terus ditambah yang foreign flow. Foreign flow ya di saham ini masih cukup dominan berdasarkan data KSE, dan ditambah kalau dari sisi broker summary-nya ini ibaratnya masih dominan untuk buyer-nya. Oke, belum ada tanda-tanda koreksi yang cukup signifikan.
Dan ini memang kalau karakter sahamnya, ya grup-grup ini ya itu lebih soft dari pergerakan harganya. Kalaupun turun, turunnya ya itu Gitu. bisa relatif nggak seperti toko sebelah gitu kan. Kalau toko sebelah yang contoh kita sebut merek gitu kan, brand, cuan itu naik volatility tinggi gitu Parah kan. banget. Tergantung sopirnya. Nah, kalau tipikal ini oke turun sit, naik lagi turun. Nah, kayak Oke. Bian. Oke. Kira-kira itu pendekatan dari 3 analisis transaksi. Oke. Jadi dari kesimpulannya adalah saham Aman Mineral ini kalau misalnya secara Valuasi mahal, valuasi masih mahal. mahal. Oke, tapi memang masih menarik ya Om ya di market. Oke. Mungkin nanti kita akan bahas saham-saham Ya, lainnya. Mungkin ini adalah sesi terakhir yang untuk Aman Mineral hari ini. Terima kasih Om Gembong sudah terima kasih Sar, memaparkan terima banyak kasih banyak banget ternyata Sahamologi. Ya, isi edukasi ya kita ini menarik untuk karena saham kita tersebut. bicara Sahamologi TV itu pengen memberikan edukasi Betul. karena bicara kan banyak sekali yang sekarang IPO ya, Mm-mm. IPO 79 something. Nah, kita bicara bagaimana mengeduket mereka dengan Oke. ya kita tahu apa yang kita beli. Kira-kira itu. Thank you, Oke, Sar. terima kasih banyak Om Gembong. Terima kasih semuanya untuk penonton Sahamologi TV. Mungkin ini adalah nanti kita akan ketemu lagi di video sesi selanjutnya. Untuk saham-saham IPO apa aja, kalian bisa mungkin tulis langsung di kolom komentar. Oke, aku Sarah sebagai dari host dari Sahamologi. Terima kasih banyak dari Sahamologi TV. Disclaimer ini adalah saham bukan dari endorsan, tapi kita pilih secara acak. Oke, terima kasih semuanya. Bersama Sahamologi, trading easy, profitable. Profitable.